Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, oras berkat dalem. Mari kita belajar Alkitab lagi sambil merenung. Tema kita kali ini, terangkatlah Yesus ke surga, disaksikan oleh mereka. Mereka ini siapa? Ya, para murid Kristus. Ya, kiranya para rasul dan mungkin bisa saja orang yang dekat dengan Yesus pada waktu itu. Bahan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Ya, ini gambar para murid yang menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga. Oh ya, saudara-saudari, jangan lupa ya sebelumnya ini untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti, kasih like dan nyalakan loncengnya dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saudara-saudari yang terkasih, di sini disebut, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Theophilus, siapa ini Theophilus? Bisa diartikan nama orang yang bisa jadi disamarkan. Tetapi kemungkinan lain yang lebih logis, ya, dalam bahasa Yunani, Theophilus itu diartikan pengasih Allah. Jadi siapapun yang merasa menjadi pengasih Allah kepada orang-orang itulah buku ini diwartakan, buku ini disampaikan. Di sini juga dituliskan dalam bukuku yang pertama. Nah, ini kita belajar Alkitab ya. Buku pertama Lukas itu apa? Ya, tentu saja Injil Lukas. Dan dengan ini kita menjadi tahu juga ya bahwa Kisah Rasul ini penulisnya adalah Lukas juga. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi dalam buku yang pertama alias Injil Lukas disebutkan di sini segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh Yesus dari Nazaret, mulai dari mukjizat-mukjizat. Nanti baca sendiri ya dalam Injil Lukas, pengajaran-pengajaran sampai peristiwa kebangkitan dan juga sampai peristiwa penampakan kepada murid-muridnya. Sampai pada hari ia terangkat. Nah, sampai Yesus diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Yesus telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada siapa? Ya, kepada para rasul yang telah dipilih itu. Ya, jadi Kisah Para Rasul ini mencatat pelayanan Kristus selanjutnya setelah dia terangkat ke surga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, ini menunjukkan penampakan dirinya setelah Yesus bangkit dari antara
orang mati. Dan dari penampakan ini membuktikan bahwa ia memang hidup seperti sudah dikatakan sebelumnya, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Nah, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi ini peristiwa sesudah Yesus bangkit ya. Ini perlu meneguhkan para murid ya, sehingga para murid yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah ini semakin mantap, ya, semakin teguh imannya. Karena sebelumnya para murid mengalami ketakutan ya ketika Yesus disalibkan ya, tetapi dengan peristiwa kebangkitan mereka diteguhkan selama 40 hari. Maka boleh dikatakan setelah peristiwa 40 hari terus-menerus Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, sekarang saatnya untuk dipisah. Ya, orang Jawa mengatakan kalau bayi itu disapih atau cerai susu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, disebutkan janji Bapa yang mana itu? Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kiranya yang disebut janji Bapa ini lalu berkaitan dengan Roh Kudus ya. Kalau dulu Yohanes itu membaptis dengan air, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka kiranya yang dimaksudkan dengan janji Bapa ini berkaitan dengan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mendampingi para murid ini di dalam pewartaan Injil. Mengenai Yohanes Pembaptis ya, keempat penginjil mencatat bahwa peristiwa Yohanes Pembaptis ini adalah sesuatu yang penting ya. Dia membaptis dengan air ya, baptisan sebagai ritual pendahuluan yang lazim di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Dan sekarang ya, di dalam Injil Lukas ini disebutkan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini tentu saja hal yang ya, baptisan dengan air, yang satu baptisan dengan Roh Kudus. Itu artinya baptisan yang bersifat kekal. Dan ini kiranya akan merujuk pada peristiwa Pentakosta. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, kiranya karena cita-cita para murid pada waktu itu bahwa Mesias akan memberikan kesejahteraan, mereka akan membebaskan mereka, juga cita-cita mereka yang duniawi masih terbawa di sini. Sehingga pengertian pemulihan kerajaan bagi Israel ini juga sebagian dalam pengertian berarti fisik, ya, mereka sejahtera sebagai kerajaan dunia berjaya kembali, ya, karena Mesias adalah keturunan Raja Daud yang akan memulihkan kondisi tersebut. Nah, tetapi jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dalam pengertian ini, kerajaan ini tidak hanya dimengerti sebagai kerajaan dunia, ya, tetapi Bapa akan memulihkan, akan menetapkan ya, sendiri menurut kuasanya. Dan bagi kita tidak perlu tahu soal itu. Yang penting bahwa manusia dijamin
keselamatannya oleh Yesus yang telah bangkit dan kemudian naik ke surga. Semuanya itu adalah urusan Bapa kalau soal hal-hal yang seperti ini. Jadi kiranya kerajaan bukan hanya kerajaan dunia tetapi juga dalam pengertian rohani. Pembebasan rohani, manusia bebas dari dosa, manusia bebas dari belenggu maut, manusia diselamatkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kiranya sekali lagi di sini Roh Kudus disebut akan menjadi kekuatan para murid dalam mewartakan Injil, mulai dari Yerusalem, saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa yang dikatakan di sini kiranya berkaitan dengan janji Bapa, turunnya Roh Kudus, dan nanti ini akan berkaitan dengan peristiwa Pentakosta. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, peristiwa terangkat ini dalam pengertian ia naik ke surga. Ia berasal dari surga dan sekarang kembali ke tempat di mana ia dimuliakan. Para murid menyaksikan memang ya, tetapi disebut awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, dalam pengertian tertentu seringkali awan menjadi lambang bahwa Allah hadir di situ, tetapi juga menutupi supaya manusia tidak berhadapan langsung dengan Allah sehingga manusia bisa mati. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, ya, sekali lagi ini naik surga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Orang-orang Galilea. Ya, kita tahu bahwa para murid hampir semuanya, ya, seingat saya, mungkin kalau keliru tolong diingatkan ya. Seingat saya semua murid ini berasal dari daerah Galilea kecuali Yudas Iskariot. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Nah, ini sekarang secara jelas Yesus terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, ini nanti saat kemuliaan dinyatakan Yesus akan kembali datang dan juga akan membawa kita naik ke surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, memang kalau kita renungkan peristiwa kenaikan Yesus ini sangat dramatis ya, disaksikan oleh para murid. Nah, kita syukuri ya bahwa apa yang telah kita yakini, Yesus yang bangkit itu memang dia berasal dari surga dan sekarang kembali ke surga, mulia di surga. Kita pun yang percaya kepadanya wajib menjadi pewarta-pewarta itu, dan juga kita pun akan terjamin keselamatannya bersama Yesus. Tentu saja kita selalu mengikuti firman-Nya, hidup di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi langsung video berikutnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.